Oke, kedengaran suara Miss hari ini? Dengaran, Miss. Dengar ya. Oke, maaf ya, tadi Miss keluar sebentar ya. Oke, satuan baku tadi siapa ya yang bisa sebutkan apa aja satuan baku yang kalian ingat? Saya, Miss. Contohnya, Miss. Iya, contohnya. Juan. Saya, Satu Miss. siapa tadi? Petra, Miss. Petra, oke. Petra, Miss. Lanjut Petra. Petra dulu ya. Petra apa aja yang Petra ingat? Mengukur meja yang panjangnya. Contohnya itu kan, Miss. Benar. Contohnya apa? Mengukur meja yang panjangnya anak kecil atau siapapun yang akan memberikan hasil pengukuran yang sama yaitu 1 meter, Miss. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Rival. Kedengaran. Oke, lanjut yang lain. Si Juan tadi, Juan ya, Juan? Iya, Miss. Apa yang kamu ingat, Nak? Contohnya. 1 panjang, 2 massa, 3 volume, 4 kecepatan. Ya. Itu besaran pokok. Itu besaran pokok. Yang minta contohnya. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Juan tahu contoh besaran baku? Satuan baku? Saya, Miss. Petra. Petra tadi udah kan? Yang lain dulu. Ayo, selain Petra kan saya. Apa, Nak? Iya, Miss. Ansa, oke. Contoh beberapa contoh satuan baku itu meter, luas, terus panjang. Oke. Nah, ketika kita mengukur kan ada yang Miss bilang satuan. Artinya dia dinyatakan dalam apa, ya kan? Itulah satuan baku tadi. Kalau contohnya kita ngukurnya sama, Miss yang ngukur sama hasilnya, kamu yang ngukur sama, itu dia satuan baku. Oke, contoh nih ada udah disediakan kertas HPS yang kemarin Miss suruh. Tunggu, Miss. Ambil dulu, Miss. Nah, semuanya ambil dulu kertas HPS. Miss. Enggak bawa? Ini Udah, nih. Miss. Oke, bentar ya. Udah. Saya lupa, Miss. Ini dia. Nanti kembalikan ya. Udah? Enggak apa-apa, belakangnya aja ya, Nak ya. Enggak Miss suruh coret-coret. Udah, Miss. Sudah? Udah, Miss. Hei. Udah. Bentar ya. Sudah semua? Sudah dibuka? Kertas HPS-nya udah ada kan? Rollnya juga sudah ada? Udah, Miss. Oke. Miss tanya dulu. Miss sudah share PowerPoint. Bisa nampak? Masih loading. Belum. Minta Miss. Bisa, Miss. Udah ya? Nah, yang belum ditunggu ya. Bentar lagi mungkin karena jaringan. Oke? Semuanya ambil kertas HPS-nya buat dalam posisi tidur seperti ini. Begini. Udah? Nampak, Nakku? Nah, oke, kita mau lakukan yang minggu semalam yang nggak sempat kita lakukan, oke? Semuanya coba ukur. Kita nih mau mengukur pakai yang namanya ujung jari jempol sama ujung jari kelingking kita. Oke, ujung jari jempol sama ujung jari kelingking. Coba ukur kalian dapat berapa? Ini Miss Lydia dapat 1, habis itu 2, habis itu ada sisanya. 2,5 Miss Lydia dapat. Kalian dapat berapa? 1,5, Miss. 1,8, Miss. 1,5 Miss. Iya, kok bisa beda hasil kita? Nah, yang lain dapat berapa? 1,5 Miss. 1,5. 1,5, Miss. 2, Miss. Dia 2,5. 1,5 Miss aku. 2, Miss. 2, Miss. Dia tanya dulu ya. Miss Lydia tanya dulu. Miss dapat 2,5. Anak-anak Miss ada yang dapat 1,5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 2 pas gitu. Kenapa bisa beda? Padahal kita sama-sama gunakan jempol sama kelingking. Kira-kira kenapa bisa beda? Karena ukuran jari, Miss. Ukuran jarinya Miss Lydia sama ukuran jarinya anak-anak Miss semua berbeda. Betul itu. Nah, supaya hasilnya sama, kita harus gunakan yang namanya alat ukur yang sama. Oke, semuanya ambil penggarisnya. Ambil penggaris yang 3 Udah, Miss.
Sudah? Sudah kata penggaris? Oke. Nah, sekarang coba kalian ukur dari ujung kertas satu ke ujung yang lainnya berapa panjangnya? Ayo, berapa panjangnya? Miss Nidia dapat 33. 31. Kok 31? Coba ukur yang bagus. Ukur yang bagus. 32, Miss. 29,7, Miss. 29,7. Berarti kakak nggak kertas HPS nih. A4 tuh. Nah, kalau kita sama-sama pakai kertas HPS ya, bukan kertas A4, A3, enggak. HPS. Ada yang dapat 32? 32, Miss. Oke, yang dapat 30. Semuanya. Coba yang 3,5 Miss. 3,5. Coba ukur bagus. Ini Miss 3,5. Yang dapat 32 coba raise hand. Nah, yang dapat 32 atau 33. Raise hand, angkat tangannya semua. Selain Juan, Petra, Stefani, Boy, Gilbert. Nah, lihat kan? Oke, semuanya turunkan tangannya. Udah ya. Nah, jadi ketika kita ukur pakai tangan kan kita dapat hasilnya berbeda. Karena apa? Tadi anak-anak sudah benar semua, ukuran jarinya berbeda. Ya, tapi ketika kita ukur dia pakai penggaris, semua matikan dulu suaranya. Mana ada yang nonton? Dengar. Mute dulu, mute. Semua mute. Udah? Di-mute dulu semua suaranya. Oke, ini Miss Ai belum di-mute Ai, Jaki. Oke, nah udah tenang kan? Nah, sekarang dengarkan Miss Nidia. Kalau Miss Nidia tanya, baru hidupkan mic-nya ya. Oke, jadi tadi kita pakai jari. Ternyata ketika kita pakai jari, hasilnya beda. Karena ukuran jari kita beda. Tapi ketika kita pakai penggaris yang sama-sama 30 cm, bakal dapat hasil yang sama. Tadi anak-anak Miss ada yang dapat 32, ada yang dapat 33, bahkan sudah raise hand ya. Jadi itu dia satuan baku sama satuan tak baku. Kalau satuan baku itu artinya ketika kita mengukur, Miss yang ukur, kamu yang ukur, teman kamu yang ukur, papa, mama kamu, adik, abang yang ukur bakal dapat hasil yang sama. Itu kalau satuan baku. Tapi kalau satuan tak baku, ketika Miss yang ukur sama kamu yang ukur itu hasilnya berbeda. Ya, itu dia perbedaan pengertian dari satuan baku dan satuan tak baku. Nah, kan ada kata mengukur. Sebenarnya apa itu mengukur? Mengukur itu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Atau dengan kata lain dalam fisika nih ya, dalam fisika mengukur itu ketika kita mengetahui, kita mau mengetahui, Kak Sekar, minta tolong tutupin nak. Ketika kita mau mengetahui besarnya panjangnya kertas ini, kita nyatakan dia dalam satuan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan pengukuran, jangan lupa tulis satuannya. Apalagi kalau ujian nanti. Kalau Miss tanya kan, berapa panjangnya? 3, Miss. 3 apa? 3 cm, 3 km, 3 mm. Harus ada satuan. Kalau nggak ada satuan, Miss Nidia salahkan. Ya. Oke. Apa itu contoh-contoh dari satuan baku? Contoh-contoh dari satuan baku itu ketika kamu mengukur panjang. Ya, ketika kamu mengukur panjang, apa aja satuan bakunya? Ada meter, sentimeter, feet, yard, inci, mil, dan lain-lain. Itu dia contoh dari satuan bakunya. Jadi Miss tanya, kalau satuan internasionalnya panjang apa? Ayo hidupkan mic-nya yang mau menjawab. Satuan internasional. SI-nya panjang yang kita pakai. Inci, Miss, inci. Meter. Meter ya. Meter, Miss. Meter, Miss. Oke, benar. Meter, massa, volume, dan kecepatan. Yang panjang sayang, meter ya. Oke, semuanya mute lagi. Mikir Miss lanjut. Nah, itu tadi kalau satuan internasionalnya panjang ada meter. Nah, satuan bakunya apa aja? Udah Miss bikin nih di PowerPoint-nya. Lalu satuan bakunya ketika mengukur massa itu ada kilogram, gram, ton, kuintal, pounds, ons, dan sebagainya.
Volume juga sama. Volume itu besaran turunan ya. Jadi tetap ada satuan bakunya. Jadi semua yang bisa diukur pasti punya satuan baku. Nah, satuan bakunya volume apa? Meter kubik. Minggu semalam yang kita pelajari ya, perubahan cara mengubah satuan volume ya. Ada meter kubik, sentimeter kubik, liter dan lain-lainnya. Kecepatan itu besaran pokok atau turunan minggu semalam kita pelajari? Pokok, Miss. Pokok, Miss. Olah udah sesat nih, gara-gara si Petra ini udah sesat semua kawan-kawannya. Kecepatan besaran apa? Kecepatan. Masa, Miss. Masa. Besaran pokok atau besaran turunan? Turunan, Besaran Miss. pokok. Turunan, Miss. Bener, satuan apa? Turunan, Miss. Satuannya apa? Turunan. Besaran pokok, Miss. Besaran turunan, Petra. Kecepatan itu besaran turunan, nak. Anak kan Iya, mesti bilang, semua yang lebih dari 1 itu artinya besaran turunan. Ah, yang ingat apa satuannya kecepatan apa? Kilometer. Meter, Miss. Meter Kilometer, atau Miss. Kilometer, Miss. Per Meter, Miss. Meter. Second, Miss. salah. Second waktu. Meter per Kansa. Meter per apa? Sebutkan Kansa. Meter per second. Ah, benar. Kecepatan itu meter per sekon. Berarti kan ada meter, ada sekon. Berarti udah 2 dong. Berarti dia itu kecepatan besaran turunan ya. Yang satu aja contohnya panjang itu meter satuannya atau panjang satuannya kilometer. Itu kan cuma 1, berarti itu besaran pokok. Kalau kecepatan itu besaran turunan ya Petra ya, diingat ya nak ya. Oke, semua Miss lanjut. Contoh dari satuan tidak baku itu ada kalau kita ngukur jengkal. Nih, kita ngukur panjang pakai jengkal. Jengkal itu jarak antara ibu jari atau jempol kita dengan jari telunjuk. Nah, atau gini-gini. Kalau jengkal itu ini ya, gini. Ketika ngukur kertas tadi, ya, oke, kita ngukur kertas. Kalau kita pakai ujung jempol sama ujung jari telunjuk, berarti kita pakai jengkal. Nah, ya. Kalau DEPA itu katanya jarak dari 2 jari tengah kiri dengan ujung jari tengah kanan. Berarti gini. Ujung jari tengah kiri dengan kanan gini berarti ya. Berapa dia? Berapa panjang? Berapa DEPA? Kalau contohnya kilan itu ujung jari ibu jari dengan kelingking. Nah, yang tadi kita pakai. Tadi kan kita pakai ujung ibu jari atau ujung jempol kita sama ujung kelingking kita. Berarti tadi kita ngukur pakai kilan ya, nak ya. Pakai kilan kita tadi ngukur kertas yang pertama. Lanjut ada hasta. Hasta itu definisi 1 cubit. Bukan cubit bandal, enggak ya. Itu cubit itu maksudnya jarak antara siku dengan ujung jari tengah ketika direntangkan. Sementara tumbak itu satuan luas tanah. Biasanya kalau di kampung-kampung berapa tumbak luas tanah kamu gitu. Oke. Nah, kita mau masuk ke kegiatan mengukur. Misalnya, yang kita lakukan tadi itu udah kegiatan mengukur enggak yang kita pakai kertas? Sudah atau tidak? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, benar. Nah, yang kegiatan kedua kan kita pakai ini kan. Nah, ini apa sih namanya? Garis, Miss. Alat ukur, Miss. Alat ukur. Alat ukur, betul. Juan, mantap. Alat ukur, benar ya. Ketika kita mengukur sesuatu, kita menggunakan sebuah alat. Contoh, tadi kita mengukur kertas, kita pakai penggaris. Berarti kan penggaris alatnya. Nah, alatnya itu dinamakan alat ukur. Oke, semua perhatikan. Ketelitian. Di setiap alat ukur ada ketelitian. Apa ketelitian itu? Ketelitian itu artinya skala terkecil yang masih diukur oleh alat. Maksudnya, seberapa kecil benda yang masih bisa diukurnya. Apa yang putar musik? Kita dengarkan dulu musiknya. Matiin dulu, matikan semua mic-nya. Ya, nanti kita dengar musik rame-rame. Nah, perhatikan semua mister yang kamu sediakan. Ada nggak di situ garis-garis pendeknya? Perhatikan ada? Ada, Miss. Ada. Garis yang paling pendek ya. Garis yang paling pendek. Coba hitung. Dari angka 0
ke angka 1. Angka 0 ke angka 1 dia kan ada, bentar maaf biar Miss kasih tunjuk. Kan ada garis yang panjang di angkanya. Habis itu ada garis yang lumayan panjang, yang setengahnya ya kan. Habis itu yang paling yang samping itu. Yang agak panjang dia. Kan ada ukuran yang paling 10, Miss. panjang. Ada berapa? 10. 10, benar ya, ada 10. Jadi dari 0 ke 1 itu ada 10. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau 1 bagi 10 berapa? 0,1. Ya. Jadi mistar kita ini tadi atau penggaris kita ini tadi bisa mengukur benda paling kecil ukurannya 0,1 cm. Artinya apa? Kalau bendanya ukurannya lebih kecil nih, contohnya 0,01, itu nggak bisa lagi diukur pakai penggaris kita. Ya, kamu nih mau mengukur contohnya panjang sebuah debu gitu kan. Nah, debu kamu itu kalau ukurannya 0,1, 0,2, 0,3 sampai seterusnya ke atas masih bisa diukurnya. Tapi ketika ukuran debu kamu itu 0,01, 0,02 di bawah itu nggak bisa ngukur. Ya, jadi yang perlu kamu ingat di sini mistar itu paling kecil bisa mengukur 0,1 cm. Jadi kalau ditanya nih berapa, nanti di kuis ditanya berapa ketelitian mistar, kamu cuma jawab 0,1 cm. Paham ya? Nah, kalau contohnya ini, Miss yakin kalian tahu. Oke, ada yang pernah lihat alat ini? Pernah, Mi. Pernah, Miss. Kira-kira di mana kamu lihat? Bangunan, Mi. Iya, benar. Iya, benar ya. Jadi pita ukur ini sering digunakan oleh teknisi atau tukang bangunan seperti itu ya. Jadi apa namanya? Nama alat ukur ini namanya pita ukur. Pita ukur ya. Pita ukur tadi kamu coba lihat tuh gambarnya itu mirip seperti penggaris, benar kan? Mirip. Nah, ada juga garis-garis kecilnya. Seberapa banyak garis kecilnya? Sama, 10 juga kayak penggaris. Nah, berarti kan kalau 10 garis kecil dari 0 ke 1 nih. 0 ke 1 ada 10 garis kecil. Berarti skala terkecilnya gimana? Karena ada 10 garis, berarti 1 dibagi 10. Berarti pita ukur ini, nanti kalau ditanya berapa ketelitian pita ukur, kamu dapat jawab 0,1 cm. Nah, itu kan 0,1 cm. Kalau kamu rubah satuannya ke milimeter, kan bagi berapa? Dari senti ke milimeter bagi berapa? 10. Bagi 10 benar. Berarti kan 0,1 bagi 10 dapatnya 0,01 milimeter. Maaf, kalau sentimeter ke meter kali, nak, bukan bagi ya, kali. Berarti 0,1 kali 10 dapatnya 1. Oke, nah selanjutnya ini kamu perlu konsentrasi. Yang ini yang paling sering akan kita pelajari. Semua konsentrasi, semua mute suaranya biar hanya kedengaran suara Miss Nidia. Besarkan gambarnya, Miss. Nggak nampak gambarnya? Kecil kali, Miss. Udah ada Pak? Miss. Oke ya. Semuanya mute suaranya biar hanya kedengaran suara Miss Nidia. Konsentrasi. Kita belajar alat ukur yang ketiga itu ada jangka sorong. Ya, gambarnya seperti ini. Minggu depan Miss kasih tunjuk alatnya. Gambar jangka sorong itu seperti ini. Lihat ya. Nah, kan ini di tengah ini, di bawah ini kan ada kamu lihat seperti gambar mur kan? Nah, jadi jangka sorong ini fungsinya sama kayak si penggaris tadi. Namanya juga alat ukur panjang. Berarti jangka sorong ini untuk mengukur panjang. Jadi di gambar ini, jangka sorong yang kamu lihat dia sedang mengukur panjang dari si mur tadi. Ya, semua perhatikan apa-apa saja bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, minggu depan misalnya ada rahang tetap. Ya, kalau rahang tetap dia sepasang, ada yang atas, ada yang bawah. Rahang tetap berarti dia nggak bisa digeser. Dia tetap bakal diam seperti itu. Ada rahang geser. Rahang geser itu rahang yang bisa digeser-geser, disesuaikan sama panjang benda kamu. Jadi itu kan mur, mengukur mur. Kalau contohnya dia mengukur benda yang lebih panjang, kamu tinggal geser rahang gesernya. Ya, rahang geser juga ada sepasang. Ada yang atas, ada yang bawah.
lalu ada skala nonius, ada skala utama, ada pengunci. Apa gunanya pengunci? Itu kan rahang geser artinya bisa digeser-geser ya kan. Ketika kamu sudah mengukur si mur tadi, udah pas ukuran rahang gesernya, kamu harus kunci rahang gesernya supaya nggak bergeser lagi. Ya. Lalu ada gurat ukur atau kedalaman. Biasanya gurat ukur ini untuk mengukur kedalaman dari sebuah kaleng gitu, kedalaman benda lah ya. Nah, jadi yang perlu kamu ingat berbeda dari apa tadi penggaris sama pita ukur. Kalau penggaris pita ukur kan tadi satuannya 0,1 cm atau 1 mm. Nah, kalau untuk jangka sorong ketelitiannya itu 0,1 mm ya. Penggaris tadi 0 ya, penggaris pita ukur itu 1 mm. Tapi kalau jangka sorong dia 0,1 mm. 0,1 mm kita rubah ke sentimeter berarti naik satu tangga bagi 10 berarti 0,1 bagi 10 itu 0,01. Ya, jadi satuan jangka sorong itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Tergantung di soal. Nanti kalau di soalnya, di kuisnya nanti diminta dalam satuan sentimeter atau diminta dalam satuan milimeter gitu. Jadi kamu perhatikan dengan baik soal kamu itu minta dalam bentuk apa, ya. Gimana nih cara mengukurnya? Kalau penggaris tadi kan kamu tinggal lihat tuh ujung bendanya di mana ya kan? Kalau contohnya tadi kita ngukur kertas nih. Kamu lihat aja ujung penggaris kamu, ujung bendanya di bagian penggaris yang mana, di angka berapa gitu kan kalau cara mengukur menggunakan penggaris. Kalau jangka sorong ini beda. Perhatikan ya, konsentrasi caranya. Lihat. Nih, rumus. Nah, kita udah masuk di rumus nih. Belajar IPA ada rumus-rumusnya. Tapi jangan takut sulit. Enggak. Nanti kalau yang nggak tahu bertanya aja sama Miss Nidia. Ya, jadi untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, lihat ada kotak orange Miss bikin. HP itu hasil pengukuran. Sama dengan SU. SU itu satuan utama ya, yang ini tadi skala utama, maaf bukan satuan utama, skala utama. Lihat, skala utama itu yang di atas atau yang di bawah ini? Kan yang di bawah ini ada garis kecil-kecil, yang di atas itu ada garis. Di atas. Di atas ya. Di atas, Miss. Nah, skala utama itu yang panjang ini yang di atas. Skala nonius itu yang di bawah, yang nempel di rahang geser ini dia, di dekat pengunci. Yang kecil ini itulah dia skala nonius. Namanya juga udah nonius. Nonius berarti kecil gitu ya. Nah, skala utama HP hasil pengukuran sama dengan skala utama itu dalam sentimeter ya. Dalam kurung sentimeter itu artinya Miss buat skala utamanya dalam sentimeter. Itu ditambah dengan SN. Skala nonius kamu kalikan dengan 0,01. Oke, sebentar Miss. Oke, coba lihat nih. Ada Miss bikin gambarnya jangka sorong kan? Ya kan? Jangka sorong, dia lagi Nggak ada. Miss. Ada nih, Miss bikin di PowerPoint ini yang gambarnya Ada. bulan. Nah, jadi jangka sorong kita Oh, iya. ini lagi mengukur sebuah kotak. Ya, dia mau ukur berapa panjang kotak yang warna hitam ini. Oke, lihat angka yang di atas itu skala utama, yang 1, 2, yang dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 4. Itu skala utama. Ya ini contoh ya nak, bukan berarti skala utama itu cuma sampai 4. Enggak, dia panjang sampai 10, sampai 100 gitu. Tapi kalau skala nonius itu dia kelipatan 5. 0, 5, 10 gitu. Yang di bawah ini skala nonius ya. Nah, jadi kan ini di rumusnya. Sejajar, Miss. Gimana nak? Itu kok nggak sejajar 10-nya. Ah, memang iya, nggak sejajar. Itu kan bisa digeser-geser, jadi dia nggak sejajar. Nah, apa gunanya? Perhatikan ya, bakal Miss terangkan nih. Ini kan tadi di rumusnya ada SU, ada SN, ada ada skala utama, ada skala nonius. Nah, SU itu semua fokus lihat garis atas sebelum angka 0 yang di bawah. Ya, Miss ulang. SU itu lihat garis atas, garis yang di atas tuh dari 0 sampai 4,
yang sebelum angka 0. Perhatikan ada yang bulatan di atas nih, bis bikin kan? Ada nampak? Ada ya. Nah, lihat. Ada Miss. Itu kan dari 0 ke 1. Lalu dia berapa lewat garisnya? Dari 1 dia lewat berapa garis? 15, Miss. 15. Bukan 15. 5 kan ada 5 garis. Bukan 15 artinya. 5 garis nih. 5 garis. Lewat 5 garis. Gini, perhatikan semua dengar. SU, lihat garis atas sebelum angka 0, sebelum 0 yang di bawah nih. Perhatikan, itu kan dari 0 sampai 1. Baru dia kan lewat 5 garis. Berarti 1, ini kan sudah di 1 ya. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Iya ya, bukan 15 ya nak ya. Tapi itu kan udah sampai 1, lewat 5 garis. Berarti 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Sampai sini paham? Paham. Misalnya ya, lebih paham. Oke. Tadi kan udah kita hitung 1,5. Masuklah ke rumus. HP sama dengan SU-nya 1,5. Berarti 1,5. Tambah ya dalam kurung SN. SN itu semua lihat garis yang di bawah. Garis yang di bawah tuh yang kelipatan 0, 5, 10. Lihat itu garis keberapa? 4 Miss. 4. Miss, itu kan iya benar 4. Iya benar. Nah, lihat. Miss, itu kan banyak, Miss. Kenapa dipilih yang 1,4, Miss? Gitu kan jawab pertanyaannya. Nah, lihat. Bentar ya. Oke, lihat. Garis bawah, ini kan SN garis bawah, katanya yang sejajar dengan garis atas. Tadi si Kesar bilang kan gini, Miss, garisnya kok nggak sejajar ya, Miss? Gitu. Nah, untuk di skala Nonius, kamu pilih garis yang paling sejajar. Tengok, itu 0, ada sebelahnya kan ada garis kecil kan, berarti itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan. Kalau yang di atas itu kelipatan koma yang garis kecilnya ya nak, koma ya, 1,1, 1,2. Kalau yang di bawah itu kelipatan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jadi ini karena garis keempat kan berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa dipilih garis keempat, Miss? Coba kamu lihat dari 0 sampai 10, di garis mana dia yang paling sejajar? Itu di garis 4. 5 kan sejajar, Miss. 5 enggak, kalau kamu perhatikan, bentar ya, biar Miss zoom dulu ya. 2,9 sama 3,1. Nah, ini. Oh, 3,1 enggak? 2, bentar ya, Miss pindah dulu ini lingkarannya. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan dengan seksama, melotot semua matanya, lihat dia. Tunggu. 2,7. Tunggu ya, bentar. 2,9, 2,9. Nah, kalau garis bawah nggak koma ya, nak ya? Garis bawah itu nggak koma. Nih, lihat. Ini 0. Semua fokus ke garis bawah. Ini 0. Sebelahnya kan ada garis kecil, itu berarti 1. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kamu perhatikan dengan seksama tuh, garis dia bedanya sikit-sikit aja, nak. Jadi kamu harus teliti ketika belajar tentang jangka sorong nih ya. Kalau kamu lihat garis yang paling sejajar dengan garis di atasnya itu angka 4. Ya, garis keempat. Berarti nilainya 4 ya. Koma nilainya, nak. Kalau skala utama yang koma nilainya. Oke, jadi untuk skala utama, kamu lihat garis atas sebelum angka 0 yang di bawah. Berarti 1,5 tambah 4 kali 0,01. Dari mana 0,01-nya, Miss? Satuannya. Ya. Skala terkecil dari jangka sorong, lihat skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Karena ini dia diminta pakai sentimeter, makanya Miss bikin kali 0,01. Kalau keluar nanti zoom-nya masuk lagi ya, nak ya. Oke, berarti kan 1,5 ditambah 4 kali 0,01. Berarti kan jadinya 0,04. Ya,
1,5 tambah 0,04. Semua bikin tambah-tambah ke bawah biar paham. Berapa dapat hasilnya? 1,54. Ya, Miss kasih satu contoh soal lagi. Oke. Nah, ini ada dua buah nih. Ada dua pengukuran jangka sorong. Biar Miss zoom. Tunggu ya, tunggu. Oke, gambar yang pertama ini nampak jelas? Jelas, Miss. Jelas ya? Oke. Jelas, Miss. Kita mau ukur, kita mau tahu berapa sih skala utamanya, berapa skala noniusnya. Oke, semuanya konsentrasi. Maaf, kok terlalu ke atas. Oke, semua lihat nih. Skala utama itu garis atas. Fokus ke garis atas. Yang sebelum angka 0 yang di bawah. Oke, fokus ke garis atas sebelum angka 0 yang di bawah. Tadi Miss bilang ya, Miss bilang tadi yang di atas itu koma. Yang di bawah tidak koma. Maksudnya gini, ini kan 2. Berarti garis kecil yang di sebelahnya itu 2,1. Sebelahnya lagi 2,2, 2,3, seterusnya. Berarti sebelum angka 0 yang di bawah itu 2, berapa? Ayo hitung masing-masing. 2,5, Miss. Salah. 2,8, Miss. 2,8. 2,8. Yang lain? 2,8, Miss. Oke, 2,8. Tapi nggak pas, Miss, garisnya. Iya, sebelum angka 0. Sebelum angka 0, nak. Sebelum angka 0. Oh, 2,7, Miss. 2,7. 2,7, Miss. 2,7. Kita perhatikan sama-sama ya. Semua mute lagi. Kita perhatikan sama-sama. Ini angka 2. Sebelum angka 0 berarti dia kan yang ini kan. Yang ini kan ada garis tengah nih. Yang agak panjang. Lebih 2 garis dia kan. Berarti kita hitung sama-sama. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Garis yang di tengah ini 2,5. Garis yang sebelahnya 2,6, garis sebelahnya 2,7. Berarti Miss tanya, kita berhenti sebelum 0 ya. Pertanyaan tadi kan SU skala utama sebelum angka 0 yang di bawah. Berarti kita pakai 2,7 atau 2,8? 2,7, Miss. 2,7. Oke, betul. 2,7, Miss. 2,7. Berarti skala utama 2,7, Miss. iya, thank you. Skala utama kita 2,7. Ya, disimpan ya, diingat. Skala utama di soal kali ini 2,7. Sekarang lihat. Tadi kan Miss bilang yang di bawah itu dia tidak koma ya, tidak koma. Lihat garis di bawah, dia yang bisa jadi satu garis lurus sama garis atasnya. Itu yang di mana? 3,3. 3,2. Ya, enggak 3. Ini Miss 3,2. Yang di kan 6, Miss. 3,3, Miss. 6, Miss. 3,3. 6, Miss. 3,2. 3,2. 3,3, Miss. 6, Miss. 3,2, Miss. mute dulu, 2,2, Miss. mute dulu ya. Garis yang di bawah ya, garis yang di bawah. Kalau ini 0 berarti sebelahnya 1. Sebelahnya lagi 2, sebelahnya lagi 3, sebelahnya lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seterusnya. Di garis keberapa yang paling berhimpit? 6, Miss. Nah, menurut kakak garis keberapa kakak? 6. 6. 6, 6, Miss. Semua sepakat 6, Miss. 6, Miss. Semua sepakat 6. 6, Miss. Yang beda? Sama semua, Miss. 6. Semua ya, 6 bener. Skala utamanya itu 2,7 yang sudah kita bikin tadi. Skala noniusnya 6 di garis ke-6. Nah, masuklah rumus tadi. HP itu SU dalam sentimeter ditambah SM dikali sama 0,01. Dikalikan sama 0,01 ya. Berarti SU-nya tadi 2,7. Tulis 2,7. Tambah. Dalam kurung, karena di rumusnya dia dalam kurung, SN, skala nonius yang kita dapat 6. Berarti 6 kali 0,01. 0,01-nya dari mana, Miss? Dari rumusnya. 0, dikalikan sama 0,01.
Ya, karena skala noniusnya jangka sorong itu tadi 0,01 cm yang di bawah nih ya. 6 kali 0,01. Berarti kan 2,7 tambah 6 kali 0,01 itu 0,06. Hanya bisa bikin di sini SN 2,7 tambah 0,06 itu 2,76. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham. Kita tengok gambar kedua ya. Ayo, ini nggak Miss kasih tunjuk jawabannya. Ini harus bisa keras sendiri. Kita belajar berkeras sendiri ya. Tunggu. Mana nampak Miss ini ya angkanya? Iya, bentar ya. Mana, Miss? Nih. Oke, sudah dapat? Sudah, Miss, sudah. Ya, Ya, ya. Miss. Tunggu. Biar lebih jelas. Miss perbesar lagi. Nah, skala utamanya, lihat garis atas sebelum angka 0. Berarti kita dapat skala utama kita berapa nih? 3,3, 3, Miss. 3,3. 3,3. 3,3. 2,2 Miss. 3,3. Nah, oke. Miss kunci jawabannya kita kira sama-sama ya. Di sini 3. Berarti garis sebelahnya 3,1. Garis sebelahnya lagi 3,2. Garis sebelahnya lagi 3,3. Garis sebelahnya lagi 3,4 sampai seterusnya. 0 garis sebelum 0 itu di 3, berapa? 3. 3,3 Miss. Ya, oke, betul. Ya, semuanya ambil kertas sele-selenya, ambil buku latihannya, tulis skala utama sama dengan 3,3. Ayo, kita mengukur kita. Sudah ditulis? Sudah Miss. Sudah. Oke, lanjut. Skala nonius, lihat garis yang bawah skala nonius kelipatan 1 ya nak ya. Enggak koma, berarti kalau ini 0, garis sebelahnya 1, garis sebelahnya 2, 3, seterusnya. Misalnya, garis kemana yang paling berhimpitan? 7, Miss. Tuh, 7. Udah kakak catat? Catat di buku sele-selenya. Ayo, biar kita hitung. Berapa? Tuh? 7 ya? 7. Oke, misalnya skala utamanya berapa? 7, Miss. 7, Miss. 7. Skala utama nak? 7, Miss. 3, Skala utama 3,3. ya, skala noniusnya. 3,7 Miss. 7 kelipatan 1 ya skala noniusnya. Nah, sekarang Miss minta anak-anak Miss coba hitung masing-masing. Berapa HP-nya? HP-nya tadi rumusnya nih. Yuk masukkan rumus. Bentar ya, Miss kasih tunjuk rumusnya. Nih, SU tambah SN kali 0,01. Yuk masukkan coba. Tadi, Miss, CM-nya itu 3,3 CM ya, Miss? CM itu satuannya, hilangkan aja. Berarti SU 3,7 tambah dalam kurung SN-nya berapa? 7. Berarti 7 kali 0,01. Nah, Miss hapus aja nih biar kamu lebih mudah gini, ha. Ada yang sudah dapat berapa HP-nya? 3,37, Miss. 3, 37 cm. siapa tadi yang dapat 3,7 itu? Ayo, dapat berapa? Sudah dapat? Tiga koma tiga. 3,37. Kevin dapat, Kevin? Dapat. Berapa Kevin dapat, nak? 3,37, Miss. 37. 3,37. 3,37 Miss. Oke. 3,7, Miss. Nah, Miss tanya dulu, yang belum dapat siapa aja? Sebutkan namanya. Jangan malu, nggak apa-apa. Kita kan belajar. Sudah, Miss. Oke. Nah, Miss, sama- SU-nya itu 3,7, Miss. Iya, SU-nya 3,7 benar. Tadi kan kita sudah dapat 3,7 kan? Kita tengok garisnya. Kakak dapat berapa? 3,37. Udah dihitung? Oke.